Dan saya tahu tuh dari berapa kali wawancara Pak Askolani itu selalu mendatangi wilayah-wilayah perairan dengan naik speedboat. Betul. Dan itu risikonya tinggi, Tinggi. risikonya nyawa, seperti Betul. itu ya. Ya, betul. Nah, bagaimana Anda mendatangi wilayah-wilayah perairan dan bisa menghalau badai tersebut? Ya, jadi kita pertama karena Banyuasin ini kan agak beda dengan kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan, karena kita ada wilayah daratan, ada daerah perairan. Nah, perairan ini kita lalui dengan kendaraan speedboat, ketek, kapal. Nah, untuk ke sana kita tentunya menyiapkan diri, kita menyiapkan kapal. Jadi kami sudah ada pengadaan kapal, Sudah ada pengadaan kapal. yang sangat representatif lah ya untuk Kapasitas berapa orang? sekitar 30 orang. Oh, banyak ya. Dan ada 2 kapal, yang satu 10 orang. Yang jadi ini kendaraan yang sering kita gunakan ke daerah perairan. Jadi memang kita sudah tahu wilayah kita seperti itu, dan juga kita harus siap. Yang kadang pergi pagi, pulang malam, bahkan tidak pulang, Iya, gitu kan, karena nginap. Seperti kita ke daerah yang paling ujung di seberang di dekat perbatasan Bangka Belitung, itu kan Tanah Pilih namanya. Tanah Pilih. Tanah Pilih. Paling jauh itu ya? Paling jauh. Jadi Berapa kalau jam? 5 jam speed. Jadi kalau sudah nyebrang ke sana, sore kita tidak akan mungkin bisa pulang. Nunggu karena besoknya lagi. Karena musim angin, otomatis badainya tinggi. Makanya kita biarkan badainya ada, tapi sudah badai berlalu baru kita lewat. Baru besok. Iya. Besoknya besok baru pulang. Baru pulang. Yang penting kita selamat dari badai yang dimaksud. Pengalaman Pak Askolani sendiri ketika mendatangi wilayah perairan tersebut yang hampir inilah, hampir lah nyawa terancam tuh kapan? Iya, itu sering sebenarnya kejadian. Sering kejadian beberapa kali yang kami alami. Itu pertama kondisi bukan hanya badai sebenarnya, kalau tantangan di laut yang seperti yang kami lalui. Kalau badai barangkali hanya satu musim, dan itu pun bisa kita prediksi, dan waktunya pun bisa kita atur. Nah, ada hal-hal tertentu yang memang sulit kita atur, yang kita duga karena perairan. Itu banyak buaya, Banyak Mbak. buaya. Nah, Buaya beneran ya? buaya beneran, Bukan buaya Bu. darat. Kalau perairan namanya buaya beneran kalau di perairan, tapi kalau di daratan ya itu Buaya namanya darat. buaya darat. Nah, ada lagi kejadian kita, kapal kita, speedboat kita kandas di tengah laut. Di tengah laut. Kandas tengah laut. Dan itu malam. Ya, pernah kejadian kami sepahari Ramadan di Karangagung Ilir. Kandasnya di sore, sampai kita berbuka di jalan, dijemput kendaraan. Risikonya sangat tinggi lah, Mbak. Tinggi. Tapi demi rasa sayang cinta kita dengan warga yang kita sudah janji. Dan yang paling penting itu jiwa pengabdian itu yang membuat kita tidak takut dengan rintangan, dengan badai, dengan ombak, dengan kandas. Itu, Mbak. Jadi kita tetap jalan saja dengan rombongan kita ke dalam setahun tuh bisa berapa kali ke wilayah perairan. Dan ini satu lagi pertanyaan. Kan ada 200-an desa ya di sana ya? 258 desa, 258 17 kelurahan, dan ada 8 kelurahan yang baru ini. 21 kecamatan ya? Iya, 21 kecamatan. Itu Anda sudah menghabisi, boleh dibilang, mendatangi semua tempat? Sudah belum? Berapa Sudah persen? Semua. Kalau ke desa dan kelurahan semuanya sudah. Bahkan ada yang 5 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 10 kali ke desa. Kenapa? Itu alasannya apa kalau ke sebuah desa bisa 10 kali? Memang program kita ingin membuat sebuah kebijakan di tingkat kabupaten. Kita harus tahu dulu, Mbak, kaitan dengan apa sih harapan, keinginan masyarakat, dan permasalahan masyarakat yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Kita tidak mungkin tahu harapan, keinginan masyarakat, persoalan masyarakat yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung, kalau kita tidak datang langsung, tidak mungkin tahu kita. Karena jujur saya sampaikan, namanya sistem pemerintahan, tidak mungkin kepala desa, camat,
lurah atau staf-staf kita akan melaporkan hal-hal yang negatif, pasti mereka akan laporkan yang positif. Itu udah jadi sudah kebiasaan dari dulu ya. ya sampai sekarang, walaupun dilaporkan seadanya saja. Makanya ketika kita turun, kita bisa melihat langsung, kita bisa mendengarkan langsung, bahkan kita bisa merasakan langsung apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Tapi yang paling penting kenapa saya begitu ambisinya mau datang ke desa-desa? Karena masyarakat desa itu kalau kepala daerahnya datang ke kampung mereka sangat senang, bahagia. Ya, kita lihat dari penyambutan mereka, dari fisiknya mereka datang menyambut kita. Yang kedua, persiapan mereka. Bayangkan, Mbak, kalau kita mau ke desa, mereka 1 minggu sudah mempersiapkan kedatangan kita itu. Dari makanan yang cari yang terbaik, minuman yang terbaik, dan tari-tarian segala macam. Yang ini merupakan suatu kebanggaan mereka, kebahagiaan mereka kalau kepala daerahnya datang ke desa-desa. Makanya saya maksimal saya itu kalau di pemerintahan 1 bulan itu, Mbak, ini paling banyak 5 kali saya ngantor. Rata-rata 4 hari, 5 hari saya ngantor dalam 1 bulan. 1 bulan Bahkan aja. pernah kadang 2 hari cuma ngantor 1 bulan. Selebihnya saya gunakan ke desa-desa. Makanya saya bisa mencapai semua itu, bisa ke desa-desa, gabung. Dan kegiatan kita sebenarnya nggak begitu seremoni ya. Tapi memang ada beberapa yang seremoni. Tapi ada yang biasa aja, kunjungan, diskusi, kita ngobrol. Makan di rumah penduduk gitu nggak? Iya, makan dan nginep di rumah penduduk. Seperti yang baru-baru ini dengan Tribun juga ikut. Pada Tribun kita nginep bareng mereka. Bayangkan kami ke sana terlambat dari jadwal jam 7 malam, nyampe jam 11 malam. Sampai jam 11 malam masih disambut. Rame. Makanya kita gimana ya? Ya rasa terenyuh juga, betapa senangnya masyarakat kalau kita datang.